Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali bersama Buya Fikri. Nah, Buya Fikri ini ada pertanyaan di masyarakat ya, tentang keterlibatan orang-orang soleh di dunia perpolitikan, gitu, atau di panggung atau di ruang publik, ruang perpolitikan. Nah, eh, saya jadi teringat dulu ada pertanyaan yang diajukan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin itu pernah datang menemui Nabi, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, apa nuhliku wa fina salihun, ya Rasulullah, memang bisa kami dihancurkan, dibinasakan, padahal di sekitar kami ini banyak orang-orang soleh. Nah, kata Rasulullah ketika itu, ya, nah, iya, tidak kata kalau kemaksiatan itu sudah eh, merata atau kemaksiatan itu sudah terjadi di mana. Nah, problemnya begini Bu ya, kita hari ini hidup di tempat dan waktu yang mana korupsi itu sudah dianggap biasa. Kita datang misalnya ke kantor pemerintahan, jelas-jelas tertulis layanan publik, tapi kalau nggak kita kasih uang rokok, uang licin, uang apalah namanya, yang itu sudah dianggap biasa ya, uang kasih. Nah, kita tidak akan mendapatkan layanan sebagaimana yang dijanjikan. Ini kan kalau istilah KPK itu semacam gratifikasi lah, dan ini sebenarnya biang dari korupsi itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi kita sampaikan dulu ya. Nah, sebetulnya peran orang-orang soleh itu harusnya bagaimana? Karena tadi kan Bunda Zainab itu mengatakan, kami kan di sekitar kami ini as-salihun wa fina salihun. Di sekitar kami banyak orang-orang soleh. Tapi kata Rasulullah, ya iya tetap aja akan diazab, akan dibinasakan, tidak kafir al-khawas. Nah, mohon pandangan dia. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, terkait yang Ustadz Reza sampaikan, maka menurut saya, ya, kita sudah saatnya orang-orang yang baik itu, para ulama, para mereka yang intisarinya adalah yang komitmen dengan al-Islam, gitu kan. Nah, itu harus sebanyak-banyaknya mengisi ruang publik. Karena apa? Karena ketika orang-orang Islam yang beriman yang baik itu, maka dia begitu memegang jabatan apapun, dia tidak perlu diawasi lagi karena dia telah merasakan Allah dimanapun dia berada. Bahwa ada Allah di sekitar dia. Ada menyaksikan dia. Jadi tidak akan mungkin dia melakukan khianat, melanggar amanahnya, dan itulah kalau orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu menjadi memegang amanah publik itu. Makanya menurut saya kita memang harus mensuarakan kepada ke tengah masyarakat kita, khususnya kepada mereka yang komitmen dengan Islam yang baik, yang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, supaya jangan jauh dari politik. Bagaimanapun tidak bisa negeri ini dikelola sama orang-orang yang tidak saleh. Karena keberkahan itu akan diturunkan Allah ketika negeri itu dikelola sama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana juga kan ada Allah berfirman di dalam satu ayat Al-Quran itu, surat Al-Anfal, surat Al-Araf ya. Sesungguhnya saya lupa ayatnya itu. Yang intisarinya menjelaskan begini, apabila suatu negeri itu di orang-orang beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, gitu kan. Nah, jadi dari ayat ini kan kita bisa ambil bahwa memang pesan-pesan Al-Quran itu terutama kepada mereka yang memegang jabatan publik itu memang diharuskan beriman dan bertakwa. Karena orang yang beriman dan bertakwa itu dia akan merasa diawasi Allah. Jadi peran dari KPK itu bisa tidak berfungsi, tidak penting lagi maksudnya. Karena dia merasa diawasi sehingga dia akan melakukan, tidak akan mungkin dia
dimanapun dia melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, melakukan penipuan di sana sini, penyuapan dan lain-lain. Kalau kita lihat hari ini betul bahwa korupsi di negara kita ini bahkan sekarang ini sangat merajalela, ya kan. Padahal Rasulullah 15 sahabat yang silam telah mengingatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi, misalkan kita, bahwa Allah dan Rasulnya itu melaknat siapapun yang memberi, yang menyuap, yang terkait apapun dengan pekerjaan. Artinya korupsi itu, nepotisme, kolusi itu sangat diharamkan sama oleh Allah. Jadi memang menurut saya para alim ulama kita, aktivis dakwah kita, ustadz-ustadz kita harus menyeru agar orang-orang yang baik itu, orang-orang yang beriman, bertakwa itu, ya ikut konstelasi politik yang lain-lain. Apakah maju di pilkada bupati, di gubernur, bahkan di presiden ataupun DPRD, DPR RI itu, jangan dibiarkan saja orang-orang yang rekodnya nggak jelas di tengah-tengah umat, sementara orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang fatanah tidak mengambil peran di situ. Nah, menurut saya kita sudah 78 tahun merdeka, pendiri republik ini dulu dia dengan darah dan air mata itu mengorbankan nyawanya untuk menjadikan negeri ini merdeka. Dia ingin anak cucunya yang di negeri ini mendapatkan keberkahan, makanya di dalam undang dasar kita pun disebutkan dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu artinya negeri ini didirikan betul oleh orang yang mengerti dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia dasari dengan Islam, dengan ketakwaan mendirikan negeri ini. Dan itu bisa dibuktikan dengan Pancasila, ketuhanan yang maha esanya. Dan bisa juga kita lihat dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Bahwa setiap agama itu dijamin dia untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya. Jadi harusnya lah saat ini orang-orang yang para ulama, para ustadz kita, guru-guru kita harusnya menyeru kepada seluruh orang yang baik di negeri ini untuk mengikhlaskan dirinya, untuk untuk mewakafkan dirinya, untuk terjun juga di bidang politik. Tidak bisa politik diurus sama orang-orang yang tidak amanah. Kan kita bisa lihat sendiri ketika misalkan Jakarta dipimpin oleh saudara Ahok misalkan, berapa banyak Jakarta digusur-gusurin, walaupun itu ditolak sama berbagai macam unsur masyarakat, karena dia telah memegang kekuasaan, dia memegang polisi, dia memegang jaksa, seluruh kekuasaan kita kasih kepada Ahok, dia dengan gampang melakukan apa saja yang dia mau. Walaupun itu bertentangan dengan undang-undang dia, karena ketika kekuasaan ada di tangan dia bisa berbuat apa saja. Dan bisa kita lihat ketika misalkan gubernurnya Anies Baswedan misalkan, sudah banyak yang menolak tentang adanya Alexis itu prostitusi kelas tinggi. Semua ibu-ibu mencemaskan suaminya terjerumus ke sana. Tapi tetap aja eksis kan Alexis itu. Tidak bisa ditutup. Dengan demo 1 juta umat juga tetap ada. Tapi begitu Anies jadi gubernur, dia mendengar aspirasi daripada rakyat DKI, ingin supaya negeri ini dibersihkan dari prostitusi. Akhirnya dengan selembar surat, tanda tangan, Alexis ditutup. Sampai hari ini ditutup. Itulah kekuatan politik. Jadi umat, ulama-ulama kita, aktivis dakwah, harus paham betul harusnya. Dakwah kita di mimbar, seperti hari ini kita di YouTube misalkan, orang menonton 100-200 ribu orang. Belum tentu ada 10% yang melaksanakan dari himbauan kita, dakwah kita. Tapi begitu dakwah di bidang politik, begitu dia tanda tangan, mau tahu atau tidak tahu, semua warga itu harus mematuhinya. Itulah dakwah di bidang politik. Jadi dakwah di bidang politik ke depan harusnya menjadi gerakan kita bersama-sama. Begitu mungkin. Terima kasih ya, terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali dengan tema yang lebih hot lagi, lebih hangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.